Wayang adalah salah satu mahakarya bangsa Indonesia yang eksistensinya diakui oleh dunia. Tidak tanggung-tanggung, UNESCO menetapkan wayang sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity atau karya agung warisan budaya, lisan dan non-bendawi manusia. Menjadi warisan leluhur bangsa Indonesia yang lekat dengan sejarah dan nilai-nilai luhur, apakah wayang masih eksis dan diketahui oleh generasi muda saat ini? Wayang tahu. Pernah. Tahu tokoh wayang siapa aja? Ada Arjuna, ada Bima, ada Kurawa seperti Duryodhana. Ya nggak banyak tahu sih, cuma yang paling saya tahu tuh cuma yang Punakawan itu loh. Punakawan yang ada Gareng, Petruk, Semar sama Bagong. Sedikit. Siapa? Arjuna, Gatot, Sadewa, Beberapa. Siapa aja? Arjuna, terus Nakula Sadewa, terus Gatot Kaca, Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Udah. Kalau soal ngomongin wayang tuh kayaknya kalau anak-anak muda sekarang tuh jarang yang tertarik sama wayang, cuma beberapa aja. Inovasinya ya mungkin dalangnya pakai bahasa Indonesia diperbanyak kan, kebanyakan pakai bahasa Jawa. Anak muda itu pada tidak tahu. Ayo lestariin budaya. Kisah pewayangan sendiri berasal dari kisah Ramayana dan Mahabharata, di mana kisah tersebut berasal dari ajaran Hindu yang berpusat di dataran India. Uniknya, dahulu kesenian wayang ini dibawakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Lewat kesenian wayang, Sunan Kalijaga menanamkan konsep dan filosofi Islam dengan menyelipkan beberapa simbol dan mengubah sedikit kisah asli dari Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India. Terlepas dari ajaran agama apapun, seni pewayangan menyimpan pesan yang sangat dalam mengenai kehidupan dan identitas bangsa Indonesia yang adiluhung. Kali ini, saya mendapat kesempatan untuk berbincang secara langsung dengan salah satu tokoh muda dalam dunia pedalangan di Gunung Kidul. Saya tertarik belajar wayang yaitu ketika saya kelas 1 SD. Yaitu ketika saya diajak oleh kedua orang tua saya untuk melihat pertunjukan wayang, dan semenjak saat itu saya tertarik untuk belajar bermain wayang. Selanjutnya saya dimasukkan oleh kedua orang tua saya ke Sanggar Pengalasan, dan hingga saat ini saya masih belajar di sana. Selain itu saya belajar kepada senior-senior dalang yang lebih tua dari saya, dan saya juga belajar dari pengalaman pentas. Alasan saya yaitu saya ingin belajar lebih untuk menjadi seorang dalang yang ahli, dan karena saya memiliki keturunan dalang dari leluhur saya, jadi saya berniat untuk melanjutkan perjuangan leluhur saya, yaitu di bidang pedalangan.
Menurut saya kalau dunia pedalangan saat ini masih cukup berkembang dan masih banyak diminati. Kalau penonton masih didominasi oleh golongan tua, tapi masih ada anak muda yang peduli dengan wayang, yang mau lihat pertunjukan wayang. Kalau di Sanggar sendiri mayoritas masih anak kecil, jadi masih bibit-bibit, masih dari TK ada, dari SD, SMP.